Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guleh di channel TV Laskar Kristus. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas salah seorang mu'alaf. Ini perempuan cantik sebenarnya teman-teman, tetapi sangat disayangkan. Dia adalah seorang pendusta dan pembual, ya, sangat tidak masuk akal, tidak logis apa yang disampaikannya teman-teman sekalian. Jadi dia katakan bahwa ketika dia masuk ke Islam, ada salah seorang sahabatnya yang menawarkan kembali kepadanya supaya kembali beriman kepada Tuhan Yesus. Artinya kembali ke Kristen. Tetapi dia tolak, padahal dia ditawarin 500 juta, 1 M, bahkan sampai 2 M teman-teman sekalian, ya, ditawarin untuk kembali ke Kristen. Nah, bagaimana ceritanya teman-teman supaya kita paham bersama, dan nanti saya minta pendapat dan juga komentar teman-teman untuk memberikan tanggapannya. Kita langsung saja untuk menonton videonya yang ada berikut ini. Mau nggak kamu kembali ke agama yang sebelumnya? Saya kasih uang, sejumlah uang. Lalu saya bertanya, emang kamu punya uang banyak? Saya bilang gitu kan. Ada, katanya gitu kan. Oke, saya mau tanya, memangnya kamu mau kasih berapa sama saya? Saya tanya seperti itu, ya. Lalu sahabat saya ini menyebutkan nominal, kalau aku kasih kamu 500 juta gimana? Saya sempat kaget, banyak uang juga ya kamu. Kurang deh, saya bercanda dengan dia seperti itu, kurang kayaknya. Terus akhirnya dia menaikkan harga 1 M. Gimana kalau 1 M? Lalu saya bertanya kepada dia, jangan andai-andai, kamu punya uang nggak? Saya bilang gitu. Saya punya uang segitu, katanya. Jadi misalkan ini saya tawarin kamu uang segitu, kamu mau nggak balik ke agama yang dulu? Terus saya bilang ke dia, uang 1 M buat apa ya? Gitu. Misalkan uang itu ada di tangan saya mau beli apa? Gitu. Kemudian saya bilang sama dia, kalau di tengah-tengah kota mungkin dapat 1 M rumah yang sederhana gitu. Lalu sahabat saya ini, gimana? Berani nggak? Kata dia. Kurang deh, kata saya, kurang segitu. Udah, kamu punyanya berapa? Saya pengen tahu deh. Kamu punya berapa untuk membeli keimanan saya? Gitu. Oke Chris, gini aja Chris, saya tantang kamu 2 miliar gimana? Gitu. Saya sempat kaget mendengar angka nominal yang segitu fantastisnya. Nah, teman-teman sekalian, dari pernyataannya, dari cerita dongengnya yang diceritakannya ini oleh salah seorang Mbak Kris, ya, disebutkan namanya tadi Kris. Teman-teman, apa yang ada di benak saudara dan apa yang saudara mau sampaikan ketika saudara diceritakan cerita seperti ini? Tentu saja kita akan berkata kepadanya bahwa dasar penipu, dasar pembohong, dasar pendusta, pembual. Ya, kenapa? Karena ini sangat tidak masuk akal teman-teman sekalian. Ya, kamu mau masuk Islam, mau masuk ke agama apa saja, saya percaya kekristenan tidak urus, tidak akan sibuk dengan Anda. Berbeda ketika, ya, orang Muslim masuk ke Kristen, artinya murtad, ya, bahasa Islamnya, ya, murtad. Maka ustadz-ustadz sibuk, ya, untuk bagaimana cara supaya yang sudah murtad itu kembali ke Islam lagi, seperti Ustadz Mujir yang meruqyah Asmiranda pada waktu itu, ya, dia katakan mau ruqyah Asmiranda tapi nggak jadi. Asmiranda sekarang makin diberkati oleh Tuhan di dalam kekristenan. Dan juga banyak sekali, ya, para ustadz yang memang tidak suka ketika ada orang yang murtad dan mereka cari cara supaya kembali ke agama Islam. Nah, teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Mbak ini saya rasa itu tidak jauh beda dari Ketua Mu'alaf Center Indonesia, yaitu Coach Stephen ada Wibowonya teman-teman sekalian, Coach Stephen Indra Wibowo, ya.
Coach Stephen Indra Wibowo yang pernah juga menjadi pembual teman-teman sekalian, dan itu viral ya. Saya tidak tahu ya kenapa mereka yang mualaf ini masuk ke agama Islam. Itu yang mereka ceritakan adalah kebohongan-kebohongan yang tidak pernah masuk akal teman-teman sekalian ya. Saya secara pribadi merasa bahwa ini orang sengaja diajarkan untuk berbohong, atau memang tabiatnya itu berbohong teman-teman sekalian ya, menipu orang dan juga mengucapkan saksi-saksi dusta dan cerita-cerita yang tidak masuk akal ya. Seperti katakan tadi, bahwasanya dia ditawari oleh temannya asalkan kembali ke agama sebelumnya, itu agama Kristen, dia dikasih 500 juta. Dan katanya tadi, ya dia bercanda dengan temannya, dia bilang kurang. 500 juta itu kurang. Lalu temannya atau sahabatnya itu menambahkan menjadi 1 M teman-teman sekalian. Bahkan dia sempat berkhayal, nanti kalau saya dapat 1 M, kira-kira saya beli apa gitu ya. Jadi ini orang-orang yang memang saya pikir tidak waras ya. Udah stres mungkin ya untuk mikir keuangan seperti apa untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat gitu ya. Sehingga mereka berandai-andai dan mereka memberikan cerita-cerita yang memang sangat tidak masuk akal teman-teman sekalian. Dan ujung-ujungnya dia katakan bahwasanya kalau seandainya dia mau, kira-kira sahabatnya itu mau kasih berapa ya untuk membeli apa teman-teman sekalian, untuk membeli keimanannya yang sekarang yaitu Islam. Teman-teman sekalian, temannya juga berkata menurut dia ya, katanya kalau begitu saya tantang kamu Chris, kalau kamu mau jadi Kristen kembali saya kasih 2 M. Nah teman-teman sekalian, apa yang saya katakan tadi ini hal yang sama seperti yang dilakukan oleh ketua mualaf center, yaitu Coach Stephen Indra Wibowo teman-teman sekalian. Pada waktu itu dia katakan bahwasanya giginya sudah patah karena ditinju oleh pendeta, dan juga pernah dia ditawarin itu sampai 20 M ya, 20 miliar teman-teman sekalian. Bahkan terakhir dikasih 100 miliar supaya kembali ke agama Kristen. Nah teman-teman sekalian, supaya kita paham bersama, mari kita menonton apa yang disampaikan oleh Coach Stephen Indra Wibowo yang ada berikut ini. Ini gigi kenapa? Nah, jadi ada anak, maaf ya, anak pendeta, lulusan dari dia masih tetap dia lulusan teologi dari Amerika. Nah gitu aja. Oke. Datang ke Indonesia, gua ngajak debat, tapi nggak hujat. Oke. Baik dia ngajak kumpul, ketemu, ngopi, diskusi sama saya 5 kali ya waktu itu. Dan yang kelima itu adalah syahadat. Oke. Alhamdulillah. Nah pas pulang saya nganterin ke rumahnya. Bapaknya itu salah satu pendeta cukup besar di Indonesia. Oke. Marah, nonjok, ketonjok aja tiba-tiba. Ya ompong. Ini yang di atas berikutnya turun karena di bawah nggak ada gigi. Ya kalau ada dokter gigi pasti ngerti lah. Ini bolong, terus sebelah sini juga goyang. Sini. Terus ya sama ini ya pecah. Jadi ya udah, alhamdulillah. Jadi saya ngebalas enggak. Saya nuntut ke mereka enggak. Ya aku juga enggak lah, ngapain dituntut segala. Siap. Cukup tunjukkan bagaimana. Ya teman-teman sekalian, itulah video cuplikan daripada video yang setelah viral ya, ini udah bertahun-tahun juga ya, udah dari tahun yang lalu teman-teman, dimana Coach Stephen tadi seperti yang disampaikannya bahwasanya dia sudah ditonjok sama pendeta, jadi begitu kejam pendetanya. Jadi ini memberikan kesan teman-teman bahwasanya itu pendeta saja itu melakukan bagaimana dengan orang-orang Kristen pada umumnya teman-teman sekalian. Ya, bisa jadi itu lebih ganas lagi dari pemimpinnya, dari seorang pendeta yang menonjok ya muka daripada Coach Stephen Indra Wibowo ya, sampai rahangnya, giginya ya jadi ompong teman-teman, jelek sekali ya lihat itu ya. Ya jadi ini, tapi inilah keadaan mereka teman-teman. Terus mereka berbohong di publik ya. Dan lucunya adalah banyak sekali orang yang percaya. Banyak sekali umat muslim yang mempercayai cerita ini.
Padahal ini omong kosong teman-teman sekalian. Ini sangat tidak benar. Bahkan ketika dibuktikan, ini benar-benar tidak terbukti teman-teman. Ya, jadi mereka melakukan pembohongan. Dan juga tentang orang yang akan memberikan 1 M kepada mereka. Atau 2 M, 3 M. Saya mau katakan, 1.000 rupiah pun itu orang Kristen tidak akan bayar Anda untuk kembali ke Kristen. Itu pilihan Anda. Ya, itu pilihan Anda. Jadi teman-teman, kalau secara pribadi saya, dan saya yakin orang-orang Kristen di luar sana, kalau ada orang yang murtad, keluar dari kekristenan, masuk ke agama Islam, saya yakin, ya, tidak ada yang mau urusin. Itu urusan Anda. Yang penting diberitakan kebenaran kepada Anda, bahwa hanya di dalam Kristus Yesus ada keselamatan. Ketika saudara, ya, mau masuk dalam kerajaan surga, harus melalui satu pintu, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah teman-teman sekalian, ini apa yang disampaikan oleh Chris dan juga Coach Stephen ini adalah ini sebuah cerita yang bisa membohongi publik, membohongi semua orang yang menonton video mereka ini. Boro-boro teman-teman sekalian kita akan kasih 1 miliar. 1 juta saja belum tentu kita kasih. Kenapa kita nggak mau ambil uang itu? Kita kasih di pembangunan gereja. Kita kasih untuk membantu orang-orang miskin di luar sana. Daripada kita harus mengurusi mereka yang keluar daripada kekristenan. Ya. Nah jadi teman-teman sekalian, di akhir daripada video ini kita belajar firman Tuhan, bahwa firman Tuhan berkata demikian terhadap orang-orang seperti Mbak Chris ini dan juga Kok Stephen Indrawibowo ini ya. Firman Tuhan berkata begini ya, dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah teman-teman sekalian, saya mau katakan bahwasanya ketika ada orang seperti Mbak Chris dan juga Coach Stephen ini, berarti mereka punya bapa adalah iblis, setan yang mereka kenal sebagai jin. Ya, raja jin, itulah yang menjadi bapa mereka karena itu pendusta dari semula. Dia adalah pembunuh karakter manusia. Ya, jadi bagaimana cara dia membunuh? Yaitu untuk keluar daripada jalan keselamatan itu. Ya, supaya orang-orang itu keluar daripada jalannya Tuhan yang sudah disiapkan oleh Tuhan sendiri. Supaya semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus masuk surga. Tetapi setan mau membunuh karakter mereka, membunuh pola pikir mereka. Sehingga teman-teman sekalian mereka murtad, mereka tinggalkan kekristenan. Masuk ke agama Islam. Yang katanya agama yang diridhoi oleh Allah. Tetapi pada kenyataannya agama ini justru sering buat kacau di Indonesia. Nah teman-teman sekalian, itulah firman Tuhan. Jadi kita lagi jangan tanya siapa yang mengajarkan mereka. Yang mengajarkan Mbak Chris dan juga Coach Stephen ini adalah setan. Yaitu Lucifer yang menyesatkan semua orang. Karena dia adalah pendusta dan bapak dari semua pendusta. Termasuk Chris dan juga Coach Stephen ini. Nah teman-teman sekalian, pelajarannya buat kita, mari kita tetap menjadi saksi Kristus. Menebarkan tentang kebenaran dan juga menceritakan tentang kasih Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus menjamah kita, memberkati kehidupan kita, memberikan damai sejahtera buat kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Dan semua orang Kristen haruslah hidup seperti Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian. Kiranya video ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.